Dari definisinya, anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Ilmu anatomi ini berguna untuk sarana komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya mengenai struktur dan fungsi organ tubuh manusia. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui yaitu pertama adalah posisi anatomi seperti terlihat pada gambar. Posisi anatomi adalah posisi yang telah disepakati oleh seluruh pakar yang ada di dunia untuk memudahkan kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Selanjutnya, istilah-istilah dalam anatomi yang pertama yaitu bidang. Bidang terdiri dari bidang mid-sagittal. Bidang mid-sagittal adalah bidang vertikal yang terletak di sumbu tengah tubuh. Bidang ini akan membagi tubuh bagian kanan dengan tubuh bagian kiri. Yang kedua adalah bidang paramedian. Bidang paramedian adalah bidang vertikal terletak sejajar dan di samping daripada bidang mid-sagittal. Istilah yang digunakan dalam anatomi yaitu istilah medial dan istilah lateral. Nah, kita lihat di sumbu tengah terdapat bidang mid-sagittal yang membagi antara bagian tubuh kanan atau dextra dengan bagian tubuh kiri atau yang kita kenal sinistra. Dan kita lihat di sebelahnya juga, yang bidang vertikal yang sejajar dengan bidang mid-sagittal adalah bidang paramedian. Bidang yang ketiga adalah bidang koronal, yaitu bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal dan bidang paramedian. Bidang koronal nanti akan membagi bagian tubuh menjadi bagian tubuh depan atau asterior dan tubuh bagian belakang atau posterior. Keempat, bidang horizontal atau transversal, ialah bidang yang memotong tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, bidang paramedian, dan bidang koronal. Bagian tubuh kita akan terbagi menjadi bagian atas atau superior dan bagian bawah atau interior. Pada gambar ini, kita bisa lihat kalau usahanya bidang mid-sagittal terletak di bagian tengah. Kemudian ada bidang paramedian yang di daerahnya itu lebih ke lateral dibandingkan mid-sagittal. Kemudian ada bidang koronal, yaitu bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang paramedian dan bidang mid-sagittal. Sedangkan bidang transversal, yakni yang memotong bidang mid-sagittal, koronal, dan paramedian. Pada gambar ini, bisa teman-teman lihat bagian depan adalah anterior, bagian belakang adalah posterior, kemudian bagian atas adalah superior, dan bagian bawah adalah inferior. Tubuh manusia dibagi menjadi regio atau daerah dan area lokasi spesifik yang dapat diidentifikasikan pada permukaan tubuh. Di bagian aksial terdapat kepala atau caput, leher atau kolum, dan batang tubuh atau trunkus. Di bagian apendikular terdapat ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Selanjutnya tampak samping atau lateral. Di bagian ini terdapat kepala atau caput, kemudian leher atau coli. Selanjutnya, batang tubuh tampak ventral. Pada bagian ini terdapat toraks dan abdomen. Pada toraks dan abdomen ini terdiri juga atas beberapa bagian yang dapat teman-teman lihat pada gambar. Batang tubuh tampak dorsal. Pada bagian ini terdiri atas vertebralis, scapularis, infrascapularis, lumbalis, scaralis, glutealis, dan analis. Daerah pada abdomen. Abdomen dapat dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. 4 kuadran pada abdomen yaitu kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah. 9 regio pada abdomini pelvis yaitu 1. Hipokondrium kanan dan kiri, 2. Epigastrium, 3. Lumbar kanan dan kiri, 4. Umbilikal, 5. Hipogastrium, 6. Inguinalis kanan dan kiri. Posisi relatif dan arah. Terdapat terminologi yang digunakan untuk menjelaskan lokasi dari satu bagian terhadap bagian lain. Digunakan midline atau garis tengah sebagai patokan. Posisi relatif dan arah yang terdapat pada gambar yang pertama, proksimal, yang digunakan untuk menjelaskan bagian yang lebih dekat ke batang tubuh. Kedua, distal, digunakan untuk menjelaskan bagian yang menjauhi batang tubuh.